Terima kasih. Selamat bertemu kembali bersama saya Mukti Wibowo dalam Bija Tutor. Pada pertemuan kali ini kita akan memperagakan bagaimana cara mengurangi gangguan, meredakan gejala-gejala yang terjadi pada akhir-akhir ini, di mana kondisi cuaca yang buruk menyebabkan gangguan kesehatan yang cukup mengganggu sekali. Ditambah lagi sekarang dengan adanya program pemerintah PPKM yang menyebabkan aktivitas kita, mobilitas kita terganggu. Ditambah meledaknya gangguan corona, sehingga fasilitas kesehatan menjadi penuh, mengakibatkan banyak sekali pasien yang tidak bisa dibawa ke fasilitas kesehatan yang lengkap, baik itu ke rumah sakit, ke klinik, atau yang lainnya. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan bagaimana menghadapi gangguan yang dikenal sekarang dengan penyakit corona. Penyakit corona ini atau influenza pada umumnya adalah gangguan pertama pada area leher, di mana area ini akan dirasakan banyak gejala, diantaranya batuk, terus kerongkongan kering, seperti adanya peradangan di area tenggorokan, suara yang akan menjadi serak, dan lain sebagainya. Itu area-area pada area leher. Selanjutnya pada area dada. Pada area dada sering sekali pasien dengan gejala-gejala sesak nafas atau dada yang terasa terhimpit hingga mengalami kesusahan untuk bernafas. Selanjutnya, gejala yang muncul pada gangguan ini adalah pada area perut. Pada area perut ini sering sekali orang merasakan mual atau nyeri pada area usus, ya, terutama pada perut sebelah kanan, baik yang bawah ataupun yang samping. Kadang juga ada yang area perut tengah, ya, di atas pusar. Biasanya ada perasaan nyeri. Gejala-gejala seperti ini adalah dipengaruhi oleh terganggunya saraf yang mengendalikan area ini. Saraf tersebut adalah saraf vagus. Saraf ini adalah bagian dari saraf kranial yang ke-10. Gejala-gejala ini bisa kita redakan dengan bantuan pemijatan. Jadi, pemijatan ini akan membantu seseorang menjadi lebih fit lagi untuk meningkatkan daya imun dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana proses pemijatan yang akan kita lakukan. Oke. Saraf vagus, saraf kranial ke-10 ini, dia mempengaruhi dari area leher, area tenggorokan, area dada, kemudian pada area perut. Untuk pemijatannya kita membalik, tidak dari atas, melainkan dari area bawah dulu. Jadi dari area yang paling jauh dari saraf kranial ini. Karena saraf kranial dikendalikan dari
otak. Maka yang kita pijat pertama kali adalah area perut. Oke. Pemijatan yang dilakukan pada area perut pertama sekali adalah untuk melemaskan seluruh otot-otot yang ada di area perut. Awal adalah pada area tengah. Area tengah ini di mana letak otot rectus abdominus. Selanjutnya untuk otot-otot yang ada di area samping. Jadi internal oblik dan eksternal oblik, atau yang lebih dalam lagi otot transversus. Oke. Langkah yang kita lakukan pertama, di sini saya menggunakan minyak nabati. Apapun bisa Anda gunakan sebagai alat bantu untuk mempermudah, melicinkan area. Oke. Pemijatan diawali dari area otot. Jadi dia ada di area luar, tidak mempengaruhi otot yang ada di dalam, yaitu otot-otot dari organ dalam. Dari awal kita melakukan pelemasan kepada seluruh otot-otot yang ada di area perut ini. Caranya kita bisa tarik atau dorong untuk melemaskan otot-otot di area perut ini. Penekanan tidak ke dalam, tapi menyamping. Jadi tekanannya tidak terlalu kencang. Langkah pertama, kita lemaskan semuanya. Oke. Jadi ditekan dan ditarik pada area otot perut ini. Oke. Pemijatan ini hanya mempengaruhi area otot-otot di perut, jadi lebih keluar. Oke. Selanjutnya, setelah otot-otot area perut ini melemas, kita lakukan penekanan yang lebih dalam, terutama untuk mempengaruhi lambung, area usus kecil, usus besar, dan area rektum. Yang harus kita perhatikan di sini adalah kita harus mengikuti anatomi dari usus besar. Ya. Oke. Usus besar dia berawal dari area perut sebelah kanan, dia akan naik ke atas. Selanjutnya dia akan bergerak ke samping kiri, terus dan ke area tengah. Selanjutnya dia akan turun ke bawah ke area rektum, di mana tempat penampungan kotoran berada. Selanjutnya akan dibuang ke luar lewat anus. Oke. Langkah yang kita lakukan adalah mengikuti, ingat, mengikuti anatomi dari usus besar. Diawali dari perut sebelah kanan bawah. Caranya kita menekan lebih dalam dengan cara diputar saja. Oke. Kita lakukan terus. Searah dengan anatomi dari usus besar. Oke. Keluar. Kemudian masuk dan turun ke bawah. Kita lakukan berulang sampai rasa nyeri, karena biasanya pada gangguan seperti ini perut akan terasa begah, kembung, bahkan beberapa akan merasakan sangat sakit. Lakukan penekanan bertahap, jangan memaksakan karena akan cukup sakit. Lakukan dengan cara memutar secara sederhana saja. Terus ikuti alurnya. Dari kanan bawah naik, terus
kemudian mengarah ke sebelah kiri, perut sebelah kiri, terus sampai pada area lambung sekitar sini, terus samping dulu baru ke tengah, oke, kemudian ke area rektum ke bawah. Setelah cukup ditekan dengan pemutaran, kita melakukan tarikan atau dorongan pada area usus besar ini, oke. Ditekan dalam, kemudian kita ikuti alurnya. Terus perlahan, oke. Oke. Terus dan ke bawah. Lakukan berulang sampai rasa nyeri yang ada di area perut ini menjadi lebih rileks. Rasa mual akan berkurang. Nyerinya akan berkurang di area perut ini. Bila pemijatan pada area perut sudah selesai, kemudian kita naik ke arah yang lebih atas, yaitu pada area dada. Untuk pemijatan area dada, lokasi yang sering terasa nyeri dan ini berguna untuk mengurangi sesak nafas. Sesak nafas ini adalah salah satu gejala yang mengganggu sekali, bahkan bisa menurunkan tingkat kesadaran pada saat oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi lebih sedikit, berkurang karena prosesnya terganggu dengan nafas yang pendek biasanya. Oke, kita ingat, kita selalu menggunakan bantuan media minyak untuk mengurangi iritasi akibat gesekan antara kulit pemijat atau terapis dengan kulit pasien. Oke. Pemijatan untuk area dada membantu melegakan pernafasan, diawali dari area tengah, tulang tengah ini di area sternum. Biasanya area ini akan sakit. Kembali lakukan penekanan secara bertahap. Dari tekanan yang lemah sampai ke tekanan yang cukup dalam untuk mempengaruhi relaksasi dari otot di area tengah ini, di area sternum ini. Diawali selalu dari titik terjauh yang dipengaruhi oleh saraf vagus ini. Jadi dari area paling ujung ditekan, oke. Biasanya area ini akan sangat sakit, oke. Jangan mengurut, kita lakukan penekanan pada satu titik dan kita putar untuk satu titik. Jangan mengurut begini ya, tetapi per titik, karena ini akan jauh lebih aman untuk menghindari adanya salah tekan, oke? Untuk tiap satu titik. Tekan saja dari yang pelan sampai ke tekanan yang cukup dalam. Bertahap dari yang area bawah ke area atas, oke? Bila area ini sudah cukup rileks, oke? Selanjutnya kita akan melakukan pemijatan pada otot pectoral major, oke? Dia ada di samping, oke. Kita selalu ingat yang kita lakukan selalu dengan satu titik dan diputar, tekan pada satu area saja. Jangan mengurut karena di sini ada banyak otot yang bertumpang tindih. Pada saat diurut biasanya akan terjadi salah arah untuk otot-otot tertentu. Terutama di sini karena pemijatan akan mempengaruhi berapa otot. Pada pemijatan otot pectoral major ini, di bawah otot pectoral major adalah otot
pectoralis minor. Jikalau ini salah tekan akan menjadi lebih sakit. Jadi hal paling aman yang dilakukan adalah dengan menekan pada satu titik dan diputar. Oke. Bila otot area pektoral mayor dan pektoral minor ini sudah kita lemaskan, selanjutnya kita memijat pada otot yang ada di bawah ketiak. Oke. Area-area ini, otot yang terutama sekali adalah otot serratus anterior yang sampai ke tulang skapula di belakang. Oke. Sama. Hal yang kita lakukan adalah menekan pada satu titik. Otot pectoralis mayor dia menempel persis pada tulang iga. Jadi penekanan persis pada tulangnya. Oke. Setelah pada tulang ini, tulang iga ini, dia dari atas yang 1 sampai yang ke 10 di sini. Nah, kita selalu melakukan penekanan dan diputar, tidak diurut karena bisa berbahaya karena adanya salah tekan jikalau tidak memahami benar seperti apa arah dari anatomi otot serratus anterior ini. Selanjutnya adalah otot-otot yang ada di sela-sela. Di sela-sela tulang iga ini ada otot intercostalis, dia ada di sela. Untuk yang serratus anterior di atas tulangnya, tepat pada tulang, sedangkan yang interkostal dia ada di sela-sela tulang iga. Sama, kita relaksasi semua otot di area ini. Oke. Kita pijat, kemudian kita uji dengan cara menekan. Apakah dadanya bisa mengempes dengan cara digerakkan? Biasanya pada pemijatan ini akan terasa cukup sakit, terutama beberapa area di area bawah, di area yang mendekati ke area ketiak ya. Ini cukup sakit area-area ini. Lakukan, saya ingatkan lagi, lakukan secara bertahap. Dari tekanan ringan sampai tekanan yang cukup keras atau yang cukup dalam. Oke. Dengan pemijatan ini, pasien akan mengalami relaksasi sehingga proses bernafas akan menjadi lebih rileks. Oke. Setelah seluruh area dada, baik yang kiri ataupun yang kanan, maka kita akan melanjutkan pemijatan pada stimulasi saraf vagus ini ke area leher. Area leher utama yang kita pijat adalah yang berkaitan dengan otot-otot untuk memuntir leher, memuntir kepala ya. Di sini kita akan perhatikan adanya otot sternocleidomastoid. Dengan cara pertama kita miringkan. Oke. Akan terlihat sekali. Oke, di area belakang telinga ini sampai ke tulang sternum yang di depan. Jadi di area sternum dan area mastoid. Inilah otot sternocleidomastoid yang harus kita lemaskan. Oke. Pelan saja. Karena ini juga cukup sakit, apalagi untuk orang yang menderita gangguan di area tenggorokan. Oke. Kita lemaskan pada otot ini. Selanjutnya otot yang ada di area lebih bawah lagi, di belakang maksudnya, ini adalah otot scalene. Kita lemaskan otot-otot ini pada dua sisi, baik yang kiri ataupun yang kanan. Ingat,
selalu diawali dari tekanan yang ringan dulu untuk mengurangi rasa sakit. Bila otot ini sudah kita lemaskan, kita baru memijat pada area kerongkongan. Oke. Jakun kalau orang Indonesia bilang, dia ada di area tengah ini. Ini adalah pemijatan yang cukup sensitif, maka berhati-hati. Lakukan penekanan ringan saja dengan cara menggerakkan jakun ini ke kiri dan ke kanan secara perlahan. Lihat reaksi dari pasien. Jika sakit, kita kurangi tekanannya. Ya. Karena saraf vagus ini keluar pertama kali dari dalam kepala dari kita, karena dia keluar pertama kali pada area di belakang telinga, maka pemijatan akan sampai ke belakang telinga inilah. Jadi pemijatan saraf vagus, stimulasi pada saraf vagus ini akan berakhir di belakang telinga. Diawali yang pertama kali dari area perut, dada, leher, dan area belakang telinga. Oke. Dengan pemijatan yang cukup baik, kita bisa membantu mengurangi gejala-gejala dari penyakit corona. Jadi kita bisa mengurangi gangguan-gangguan yang dirasakan oleh pasien yang terkena gangguan virus ini. Jadi gejalanya kita redakan dengan pemijatan. Leher yang sakit, dada yang sesak, perut yang mual, nyeri, dan lain sebagainya bisa dikurangi dengan pemijatan ini. Oke. Itulah tadi peragaan bagaimana kita melakukan pemijatan untuk membantu mengurangi gejala-gejala pada penderita influenza atau yang sekarang ngetren sekali, yaitu orang dengan gangguan virus corona yang ditandai dengan area leher yang sakit, batuk, serak nafas, dan lain sebagainya, sampai ke pemijatan yang ada di perut ini. Jadi saraf vagus adalah saraf yang panjang, dia mempengaruhi organ-organ dalam di dalam tubuh kita. Pemijatan ini sangat efektif untuk mengurangi gejala, mengurangi gangguan. Dengan pemijatan yang baik, seorang pasien yang tadinya sesak nafas, rasa muntah, pengen muntah, mual, perut yang nyeri, itu bisa dikurangi. Bila pemijatan ini berhasil, pasien menjadi, setidaknya dia akan merasakan atau ingin makan, rasa lapar gitu. Dengan pemijatan yang baik, yang tadinya setiap minum atau setiap makan muntah, dengan pemijatan ini pasien akan bisa kembali mendapatkan asupan langsung. Dengan pemijatan yang berhasil, pasien akan mampu untuk meningkatkan sistem imun karena dia mendapatkan asupan gizi yang cukup dengan makan yang baik. Mengembalikan selera makan karena rangkaian tadi itu dipengaruhi oleh saraf vagus, saraf kranial ke-10 yang ada di dalam tubuh kita. Terima kasih. Semoga peragaan ini bisa membantu bagaimana mengurangi gejala menghadapi virus corona ini. Jadi dengan pemijatan yang baik, sistem tubuh meningkat.
dan itulah kita melawan virus. Terima kasih, salam sehat dari saya, Mukti Wibowo.